Mohon izin yang mulia, sebelumnya mungkin kita mohon maaf keterlambatan terkait dengan tuntutan. Ada sekitar total semua dari 5 berkas 500 semua dari 5 berkas tersebut. Bagaimana kita buat ini? Kita sepakati dulu. Itu kenapa tema itu? Mohon izin yang mulia, sebelumnya mungkin kita mohon maaf keterlambatan terkait dengan tuntutan. Ada sekitar total semua dari 5 berkas 500 semua dari 5 berkas tersebut. Yang mulia, mungkin terkait dengan tuntutan yang dibacakan, ada urut-urutannya terkait nanti dengan barang bukti. Jadi mohon izin, untuk tuntutan yang pertama kita bacakan si Asep, kemudian yang kedua Eko, jadi Bayu, Abdul Najib, dan terakhir Surya. Mungkin yang mulia. Silakan, Asep. Baik, terima kasih yang mulia. Surat tuntutan atas terdakwa 1 Asep Wawan, terdakwa S. Muhammad Rohib tadi berdasarkan surat penetapan hakim pengadilan negeri Bekasi nomor 588 dan Pitsus sekian tanggal 31 Agustus 2021 dan surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa tanggal 26 Agustus 2021 nomor B3365 sekian terdakwa dihadapkan dengan ke depan persidangan dengan dakwaan pertama primer Keputusan nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua primer KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau keempat pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mohon izin yang mulia untuk dibacakan secara singkat bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut merupakan keterangan saksi-saksi. 1. Saksi Dana, 2. Saksi Ega Maula Mulia, 3. Saksi Nurul Huda bin Hanafi, 4. Saksi Abdul Rahman, 5. Saksi Olon Putra, 6. Saksi Agus Utama, 7. Saksi M. Zainal Abidin, 8. Saksi Sabiludin, 9. Saksi Arisanti Kurniawan Gani, Saksi Roswati Tuti, 11. Saksi Hermana, 12. Saksi Abdul Rahman Yusuf, 13. Saksi Jati Bayu Aji, 14. Saksi Eko Darmanto, 15. Saksi Suryani, dan keterangan saksi Adecat, saksi Richard Adrianto, saksi Nahod Mertua, 3. Saksi Anton Firmansyah, 4. Saksi Haja Nanas Sahruna, keterangan ahli Nugroho, ahli pidana dan skema piramida, ahli Yofian Andri Prihandono, ahli Bapetik, serta keterangan terdakwa 1 Asep Wawan Hermawan dan terdakwa 2 Muhammad Rohib Sukardi. 1. Menyatakan terdakwa Asep Wawan Hermawan dan terdakwa 2 Muhammad Rohib Sukardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yaitu pelaku usaha distribusi barang menerapkan sistem skema piramida dalam
dan denda 5 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terdakwa 2 Muhammad Roef Sukardi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang mulia, surat tuntutan nomor regis perkara PDM 74 atas nama terdakwa Eko Darmanto. Izin langsung pada intinya yang mulia. Sudah, langsung saja, silakan. Sama aja. Sebelum kami sampaikan pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenan karena kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Kegiatan usaha dengan penerapan skema piramida yang dilakukan terdakwa dapat mengancam perekonomian negara. 2. Kegiatan usaha dengan penerapan skema piramida merugikan ribuan orang. Di antaranya yaitu saksi Mulyana sebesar kurang lebih 27.832.099.000 rupiah. 3. Saudara kegiatan usaha dengan penerapan skema piramida dinikmati terdakwa. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Berdasarkan uraian dimaksud, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang meriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Eko Darmanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam surat dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eko Darmanto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah subsidiar 3 bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Ya, giliran Anda sekarang dengan hal baik ya. Silakan, Pak. Surat tuntutan register perkara nomor PDM 73, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Kota Bekasi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Jati Bayu Aji. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengembangkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. Kegiatan usaha dengan penerapan skema piramida yang dilakukan oleh terdakwa dapat mengancam perekonomian negara. Kegiatan usaha dengan penerapan skema piramida merugikan ribuan orang, diantaranya saksi Mulyana sebesar kurang lebih 27.832.099 rupiah. Hasil dari kegiatan usaha dengan penerapan skema piramida dinikmati terdakwa. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Berdasarkan uraian dimaksud, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Jati Bayu Aji terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelaku distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam pendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Ya, Abang Yusuf, Anda dengarkan baik-baik. Penuntut umum akan membacakan tuntutannya. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Surat tuntutan atas nama Abdul Rahman Yusuf. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, karena kami mengutarakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan.
kegiatan usaha yang penerapan skala muda yang dilakukan oleh terdakwa mengancam perekonomian ekonomi negara. Kegiatan usaha yang penerapan skala muda merugikan ribuan orang, 57 orang member sebesar 27 miliar 330.099.000 rupiah. Hasil dari kegiatan usaha dengan penerapan skala muda dinikmati terdakwa dengan berfoya-foya atas penderitaan orang lain. Setelah persidangan, terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah dan perbuatannya baik dari sikap maupun keterangannya. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit persidangan. Berdasarkan uraian kami jasa penuntut umum dan perkara ini memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Abdurrahman Yusuf terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud pasal 9 di mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dalam surat dakwaan utama peringat 2 menjatuhkan kepada terdakwa Abdurrahman Yusuf dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah subsidi 1 tahun kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Ini dengan nomor surat tuntutan nomor register perkara PDN garis data 71 garing 2 Romawi garing Bekasi garing 08 garing 2021 sebagaimana di pembacaan tuntutan yang tadi telah dibacakan, kami langsung pada hal-hal yang meringankan, yang memberatkan pada terdakwa. Yang pertama, kegiatan usaha dengan penerapan skema piramida yang dilakukan oleh terdakwa dapat mengancam perekonomian negara. Yang kedua, kegiatan usaha dengan penerapan skema piramida merugikan ribuan orang, kurang lebih 57.000 member berdasarkan data aplikasi Edisgas, di antaranya saksi Mulyana dengan kerugian kurang lebih 27.832.099 rupiah. Yang ketiga, hasil dari kegiatan usaha dengan penerapan skema piramida dinikmati terdakwa dengan berfoya-foya di atas penderitaan ribuan orang. Yang keempat, selama persidangan terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya baik dari sikap maupun keterangannya. Yang kelima, terdakwa tidak mengakui perbuatan sehingga mempersulit jalannya persidangan. Adapun hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan yang dimaksud, kami jasa penuntut dalam perkara ini memperhatikan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menggali perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Suryani terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama primer. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryani dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 10 miliar subsidi 1 tahun kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.